bonsai sacang dengan akar terbalik. Perlakuan khusus untuk tidak saya sarankan membuang daun ini. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menanamnya saja, akan mengulas hasilnya, media yang cocok. Ada dua teknik sekaligus, stek angin dan cangkok. Halo sahabat WK, selamat datang. Pada tayangan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang stek ya. Jadi saya akan mereview, mengulas tentang teknik stek apa saja dan media yang cocok seperti apa. Ya, semoga tayangan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, terutama yang baru memulai, yaitu dengan cara stek. Stek itu harus bagaimana yang baik ya, prosentasinya lebih besar ya untuk hidup. Jadi di sini saya akan mengulas berbagai macam teknik ya, walaupun beberapa kali pernah saya ulas di video-video sebelumnya, tapi pada tayangan ini saya akan spesifik menjelaskan lebih detail satu persatu, yaitu seperti yang saya pegang ini. Jadi ini ranting yang masih muda, yang rantingnya benar-benar warna hijau ya. Jadi ini nanti saya akan ulas. Kemudian ada stek batang tua, batang besar. Nah ini yang biasa umumnya seperti ini ya. Ini biasa dilakukan seperti menanam singkong ya, batang singkong. Nah, nanti di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menanamnya saja, tapi akan mengulas hasilnya ya, bagaimana baik buruknya hasilnya dari teknik masing-masing steknya itu, dan juga media yang cocok untuk masing-masing teknik ini. Oke teman-teman, seperti biasa nanti kita akan ulas secara detail. Saya akan zoom lebih dekat supaya teman-teman lebih mudah untuk menyimak. Jadi untuk teman-teman ikuti terus, jangan tonton setengah-setengah, karena akan banyak yang saya ulas secara detail. Sayang sekali untuk dilewatkan ya. Oke, yang belum subscribe silahkan beri dukungan. Jadi WK Art akan dengan sendirinya menyeleksi buat sahabat WK yang benar-benar setia dan ikhlas memberi support ya. Jadi sangat berarti dukungan teman-teman untuk bisa memberi spirit keberlangsungan channel ini, dan juga untuk saya memberi tutorial yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi untuk teman-teman juga. Jadi sebelumnya terima kasih yang saat ini selalu setia menonton WK Art. Kemudian stek angin ya, stek angin bagaimana nanti prosesnya, caranya. Yang dimaksud dengan stek angin nanti juga akan saya ulas. Ini adalah hasil stek akar ya. Di video sebelumnya kemarin sudah saya bahas atau saya tunjukkan bagaimana hasil atau proses dari membuat bonsai dari akar ya. Nah, namun sekarang saya akan ulas lagi lebih detail tentang stek akar. Jadi nanti teman-teman bisa ikutin. Tidak hanya stek akar saja, tapi nanti akan ada teknik lain yang saya akan review ya. Oke teman-teman, saya mulai dari stek ranting muda, di mana ranting muda ini yang benar-benar rantingnya masih hijau ya. Jadi yang selama ini teman-teman masih bertanya-tanya apakah menanam dengan keadaan tanpa akar itu bisa hidup ya. Terkadang masih banyak yang bingung stek itu apa, atau dalam kondisi yang belum ada akarnya itu apakah masih hidup atau tidak.
Jadi secara singkat, yang namanya stek itu memang dari kondisi belum ada akar ya. Jadi tujuannya memang untuk menumbuhkan, untuk menghidupkan dulu akarnya. Ya, jadi itu dengan cara stek. Ini tidak semua pohon itu bisa ya. Ada yang bisa di stek, ada yang tidak. Jadi masing-masing punya karakteristik sendiri. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut, khususnya ini secara umum saja yang mudah di stek itu seperti sancang ini atau Premna microphylla. Ya, salah satunya kita harus siapkan ranting muda ini dan juga media. Ya, ini media ini biasanya saya stek seperti ini, atau ya bisa saja teman-teman dengan polybag atau apa sesuai kebutuhan. Jadi kalau di cup ini satu tidak bergerak, kelebihannya, kemudian terlindungi dari, jadi terkadang itu media itu terbuang saat disiram atau hujan. Jadi cup ini saya bikin khusus. Ini adalah cup sambal, saya lubangin dan lubang untuk pembuangan air. Jadi juga ada kunci atau dari kawatnya untuk mengklem. Nah, jadi ini untuk stimulus saja. Jadi ini karena tidak cocok medianya belum saya siapkan. Jadi media yang semestinya nanti sedikit saya ulas. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan cup ini lebih irit ya. Bisa dalam ukuran kecil lagi. Steknya ini biasanya untuk ukuran yang kecil. Jadi bisa gunakan ini. Ya, jadi untuk menanam berbahan ranting muda ini cukup ditanam saja. Yaitu yang pertama diperhatikan, daun ini jangan dibuang. Ya, seperti gini saja biasa. Walaupun dibuang tidak apa-apa, tapi karena ini untuk bonsai, tidak sekedar hidup, termasuk bonsai mini, jadi ada perlakuan khusus. Ya, tentu ada tujuannya. Jadi kenapa saya tidak menyarankan membuang daun ini, supaya ranting ini tetap terjaga muda kadar airnya, jadi tidak terputus. Jadi dia tetap segar karena daun ini tidak ada luka. Ya, jadi ini nanti akan melanjutkan, tinggal keluar akar. Ya, kalau ini diputus, ini akan ada luka, kemudian di sini biasanya cepat menua. Nah, kalau ini sudah menua, itu akan lama membesarnya. Proses pembesarannya lama, terkadang malah kurus saja, kering, coklat kering, itu tidak besar-besar walaupun akar banyak, yang ada cabang. Ya seperti itu tujuannya. Jadi alasannya satu juga untuk memberi cadangan, secara ini saya pengamatan saya di sini kadar airnya dia tersimpan di masing-masing daun. Jadi saat ditanam ini saya sedikit lupa apa ya secara fisiologinya. Jadi pohon ini istilahnya stomata ini dia masih hidup. Jadi dia masih langsung proses fotosintesis. Jadi ketika ini baru ditanam, langsung dia bereaksi, dia tetap tumbuh normal seperti biasa. Karena klorofilnya ini, zat daun, batang yang di daun ini dia masih tetap hidup. Nah, kemudian nanti akan tumbuh dalam waktu 2 minggu, dia akan mulai tunas-tunas akar tumbuh. Nah, seperti itu. Jadi alasannya kenapa untuk membuat bonsai mini khususnya ini ada perlakuan khusus untuk tidak saya sarankan membuang daun ini. Ya, itu lebih baik. Nah, kemudian untuk media, untuk jenis stek ranting seperti ini, itu gunakan media yang memiliki kelembapan tinggi. Nah, karena di sini kadar airnya memang masih bagus, supaya juga dia tetap bisa mensuplai, ada daya serap ke atasnya itu. Nah, jadi untuk media biasanya saya menggunakan pasir. Teman-teman bisa gunakan pasir material atau pasir kali. Kalau pasir kali pilih yang halus ya, pakai yang halusnya.
Nah, kalau pasir material biasanya memang sudah halus. Nah, pasir sungai ini bisa dicampur dengan sekam bakar. Nah, sekam bakar ini fungsinya juga dia punya daya tampung air yang bagus ya, tahan lama. Nah, selain tahan lama, juga dia menetralisir racun. Jadi jangan sampai media ini karena kelembapan tinggi dia malah berjamur. Nah, jadi dengan adanya sekam itu bisa menetralisir racun. Mungkin ada kena pupuk-pupuk kimia atau jamur-jamur itu bisa dinetralisir oleh sekam itu atau arang biasanya. Apapun bentuk arang itu bisa. Nah, dan juga kokopit ya. Jika tidak ada kokopit bisa gunakan dua itu saja, pasir dan sekam. Nah, fungsinya tidak hanya memberi kelembapan, tapi ada tujuan yang lebih spesifik ketika menggunakan media itu, karena kembali lagi karena tujuannya ini membuat bonsai mini. Jadi ketika menggunakan media itu yang tumbuh banyak itu akar serabut. Nanti akar serabut lebih banyak sekali lebih tumbuhnya dibandingkan dengan mungkin komposisi media seperti tanah atau sekam busuk ya. Nah, nanti untuk menyingkat waktu teman-teman bisa lihat metan komposisinya, ukurannya. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ada tentang metan ya untuk program akar. Jadi teman-teman bisa langsung tengok saja. Oke, kurang lebih hanya seperti itu saja. Jadi setelah ditanam, ini ditaruh saja di tempat yang panas, dijemur. Ya, langsung dijemur. Karena ini terkadang ditaruh di teduh, itu terkadang yang sering malah lambat sekali. Bahkan di sininya akan ada pembusukan. Sini nanti pembusukan. Jadi ini langsung ditaruh tempat panas. Begitu tancap, panas nggak apa-apa. Nanti mungkin ada layu, paling yang di bawahnya yang kering jatuh, dari bawahnya lanjut lagi. Dan itu nanti ruasnya akan pendek-pendek, lebih subur. Oke, kurang lebih hanya seperti itu saja. Yang kemudian stek batang tua. Ini saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi ya, karena ini umum dilakukan. Ya. Jadi stek batang tua ini seperti ini. Nah, di sini saya tidak hanya mengulas bagaimana cara menanamnya dan medianya apa aja, tapi saya juga akan mengulas memberi pandangan kelebihan dan kekurangannya dari stek teknik seperti ini. Oke, saya akan perlihatkan. Oke teman-teman, di sini ini adalah stek batang tua, kurang lebih 1 telunjuk ya. Ini umum dari biasanya ada juga yang pakai seukuran gagang sapu ya. Oke, jadi yang pertama saya akan jelaskan prosesnya ini. Nah, stek ini seperti biasa saya tancapkan saja seperti menanam batang singkong ya. Karena apa tujuannya? Ya karena saya tidak punya ekspektasi lebih untuk menanam batang ini. Saya tidak memiliki ekspektasi yang lebih untuk perakaran ya. Jadi yang pertama ini hanya ditanam seperti menanam batang singkong. Ya, yang saya harapkan itu adalah ranting atasnya saja. Jadi seperti pada live kemarin yang saya sempat singgung, saya jelaskan. Jadi batang ini secara mindset saya gunakan sebagai lahan. Ibaratkan lahan ini 500 meter atau 1000 meter gitu. Jadi untuk menghemat pot ya. Jadi ini tanaman ini di pot itu cenderung identik ngirit lahan gitu. Tapi saya perkecil lagi lahan itu menjadi batang.
Jadi batang ini diibaratkan seperti lahan. Nah, jadi ini asal tanam saja. Yang saya gunakan itu ranting-rantingnya ini, yang prospek ke depannya ini rantingnya. Oke. Jadi yang saya gunakan ini rantingnya ini. Nanti ke depannya yang saya gunakan ranting-ranting ini. Ini yang menjadi prospek untuk saya buat bonsai. Kenapa seperti itu? Karena satu, sangat menyingkat waktu. Biasanya ini adalah limbah potongan-potongan. Kalau kita terlalu program akar ini, presentasinya sangat minim ya, terkadang untuk keberhasilannya. Artinya berhasil, bisa saja berhasil hidup, tapi kita bicara nanti bentuk kedepannya itu mungkin sedikit tipis ya, harapannya untuk sesuai seperti apa yang kita harapkan. Berbeda dengan cangkok. Nah, satu itu alasannya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, saya di sini bisa ada buktinya. Ketika stek asal stek saja, kemungkinan besar akan terjadi seperti ini. Nah, ini adalah pembusukan. Jadi batang bawah ini biasa mengalami busuk kering. Okay. Jadi bisa lihat teman-teman di sini. Jadi ini hanya asal keluar akar saja, asal hidup subur itu sudah cukup. Yang terpenting adalah atasnya. Nah, ini cara budidaya yang hemat ya, hemat lahan. Jadi ini baratkan 500 meter, lahan 500 meter. Jadi satu lahan ini kita bisa mempunyai banyak nanti cabang. Nah, cabang itu akan menjadi mungkin ribuan, kedepannya akan menjadi ribuan ranting, menjadi ribuan bonsai. Jadi cukup dengan modal seperti ini. Ini akan sangat hemat. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk media, untuk stek batang ini, saya biasanya gunakan media awalnya pasir bangunan itu juga, ya. Tapi dengan tapi dicampur dengan sekam busuk. Kalau ada kokopit itu lebih bagus. Intinya yang cenderung kompos ya. Nah, itu bisa gunakan juga sekam bakar, tapi itu sedikit saja ya. Jadi katakanlah perbandingannya itu pasir material 1 ember, skamnya itu 1 ember, dan kokopitnya setengah ember, kemudian sekam bakar. Skamnya itu jadi setengahnya dari kokopit. Kenapa saya menggunakan komposisi itu? Karena ini alasannya, untuk batang ini jika terlalu lembab ini akan berbahaya untuk batang ini. Jadi kalau dipatahin, otomatis kalau dipotong seperti ini, di sini ada kayu ya, ini akan mengalami mudah pembusukan. Jadi bekas luka pun akan mengalami pembusukan lebih cepat. Itu rentan mati ya, rentan busuk. Nah, jadi lembab tapi tidak becek. Nah, kalau pakai terlalu banyak terlalu banyak sekam bakar dan kokopitnya, itu nanti akan terlalu basah. Nah, fungsinya pasir ini dia menetralisir air ya, daya serapnya dia menyimpan, dia kering tapi dingin itu, menghangatkan juga. Jadi dari panasnya pasir, ketika panas ada yang mendinginkan itu kokopit dan sekam busuknya itu. Nah, itu dari segi media tanamnya. Dan bagaimana penanamannya, kondisi saat menanamnya ya. Untuk batang seperti ini berbeda dengan ranting muda tadi. Jadi untuk batang yang sudah tua seperti ini, itu tentu pasti jarang ada banyak daun ya, ranting atau ranting-ranting ada berdaun. Nah, solusinya yaitu saat penanaman itu ditaruh di tempat teduh. Ya, ditaruh di tempat teduh. Oke.
Jadi karena tadi kebalikannya dengan yang ranting hijau, di sini tidak ada daun karena tidak ada penyimpanan air, hanya di batang kulit ini. Nah, ini akan sangat rentan sekali, ya. Kecuali teman-teman bisa punya salep kambium, tapi tidak 100% menolong ya. Karena salep kambium hanya beberapa bagian atas saja, tapi mungkin lebih agak sedikit lebih tertolong. Nah, contoh ini tidak pakai salep kambium, di sini akan kering satu ruas saja. Ya, jadi tadi kenapa harus di tempat teduh? Karena satu tidak ada daun, jadi perlu ada proses penumbuhan akar dulu. Biasanya itu tumbuh itu dari tunas muda dulu yang bawaan dari kambium. Jadi makanya itu perlu ada peneduhan dulu supaya nanti tunas ini tidak tersengat matahari langsung, tidak panas, ya. Jadi seperti itu. Jadi di tempat teduh, diteduhkan, kemudian nanti akan tunas. Untuk menyelamatkan tunas itu, nanti ketika tunas itu sudah memanjang, otomatis di sini akan menarik akar. Akar akan memanjang. Ketika ini sudah bercabang, akar juga akan bercabang. Jadi akan sama. Nah, setelah udah bercabang, sudah panjang, baru taruh di tempat panas. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan apa itu stek angin dan perbedaan dengan teknik cangkok angin ya. Jadi ini sebenarnya sebutan saya untuk membedakan antara cangkok angin dan stek angin, di mana sebenarnya ini masih satu rangkaian proses ya, teknik ya, pengembangan atau spesifik perbedaan dari cangkok angin dan stek angin. Jadi awalnya memang prosesnya sama seperti cangkok, dengan mengupas bagian kulit yang dikerat seperti teman-teman sudah tahu. Namun di sini cangkok angin juga hampir sama, yaitu dengan cara mengerat namun tidak dikasih media, kemudian akar itu akan tumbuh sendiri. Nah, biasanya teknik itu digunakan khusus untuk fikus. Kalau fikus dia di cangkok seperti itu, digurat, dilukain tanpa media, itu akan keluar akarnya. Jadi luka itu akan menumbuhkan akar. Nah, tapi teknik itu tidak semua bisa dilakukan untuk semua tanaman. Ya, jadi dari hasil itu kesimpulannya saya mengembangkan teknik itu untuk stek. Nah, stek angin ini persentase untuk tumbuhnya akar itu sangat lebih besar. Ya, jadi hasilnya bisa saja seperti cangkok. Bahkan mungkin hasilnya lebih bagus, pertumbuhannya itu stek angin ya. Nah, karena ini di sini adalah difungsikan untuk bonsai mini, tentu akan sangat membantu untuk memprogram pembentukan atau pembesaran pangkal bawah. Biasanya diharapkan itu seperti untuk bonsai-bonsai bentuk formal itu dibutuhkan yang kakinya besar, akar keliling. Ya, teknik ini bisa dilakukan selain dengan cara menyangkok, yaitu ketika di sini digurat, di sini akan memunculkan bendolan, yaitu penumpukan kulit kambium ini numpuk. Ya, yang penting jaraknya ini harus lebih panjang ya, berbeda dengan cangkok. Cangkok itu sudah 2 cm sudah bisa ya. Jadi lebih panjang supaya ini tidak turun. Nah, seperti itu. Jadi di sini ketika ada benjolan, sini ada kulit yang membengkak. Nanti ya, ini sini perbedaan antara cangkok angin. Kalau cangkok angin dibiarkan sampai keluar akarnya. Nah, sedangkan ini stek angin ini jangan sampai keluar akar. Karena apa? Kalau keluar akar, perbedaannya kalau akar itu muncul itu tidak rata. Kadang ada yang kecil, ada yang besar, bahkan terkadang karena ini gravitasi ya di kita. Jadi akar ini hanya sebagian, biasanya di bagian bawah yang lebih panjang. Jadi ketika nanti ditanam itu akan tidak seimbang, akan berat sebelah.
Nah, oleh karena itu diambil keputusan yaitu dengan cara stek. Ya, sebenarnya ini saya temukan saat ibaratkan cangkok kecelakaan. Jadi cangkok insidental ini. Jadi saya malas atau lupa waktu itu memberi media. Saat nyangkok digurat saja terus ditinggal. Kemudian akan bendol seperti ini. Nah, jadi ternyata di situ ternyata hasilnya membesarkan ini. Itu bagus sekali. Jadi tanpa pecah batang ini akan bisa membesar dan lebih aman. Ya, jadi nanti caranya, jadi teman-teman ini bisa ya. Jadi ini hanya untuk stimulus, teman-teman bisa lakukan seperti potong ini. Ini sebenarnya bisa lebih besar lagi ya. Teman-teman bisa nanti kalau berapa lama ini bisa membekak besar lagi. Jadi nanti benjolannya besar, itu akan membuat bentuk pangkal yang alami tanpa dipecah ya. Nah, seperti ini. Nah, berbeda dengan stek, ya saya lakukan stek ini. Nah, setelah itu untuk amannya lagi, tahapnya bisa setelah pemotongan diratakan di press seperti ini. Nah, kemudian dikasih selap kambium, dikeringkan dulu, tidak apa-apa. Setelah kering baru lakukan luka ini, dilukain. Jadi benjolan tadi dilukain, diiris pakai cutter ya, kalau bisa. Atau ini kebetulan tang saya tajam, jadi itu sudah cukup. Nah, dilukain seperti ini baru ditanam, dilanjut ditanam. Itu nanti akarnya itu akan tumbuh di akaran, melanjutkan pembengkakan kulit tadi. Dan nanti akan keliling ya. Itu lebih cepat, lebih presentasi hidupnya lebih mudah untuk batang-batang yang lebih besar setelunjuk seperti itu, atau segagang sapu, itu saya sarankan dengan teknik seperti itu. Kalau cangkok itu akarnya nanti akan buntal karena medianya terbungkus rapat, jadi nanti akarnya akan rusak ya, lebih kecuali diprogram dibelah dulu. Nah, seperti itu perbedaannya dengan cangkok itu. Jadi kalau ada ranting yang sudah terlanjur besar, itu cara ini bisa dilakukan ya, karena tidak ada ranting atau apapun. Kalau langsung dipotong, ada yang khawatir mati. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara ini ya, seperti ini. Jadi ini kebetulan, ini sekalian ada saya menunjukkan beberapa teknik. Di sini saya menggunakan susun ya, satu teknik stek angin, bisa juga dilanjutkan dengan cangkok angin. Tapi untuk sancang itu ya bisa saja sebenarnya, nanti ini akan saya tunjukkan dengan cangkok angin ya. Ya, ini saya bahas satu persatu ya. Ini saya tunjukkan ada dua teknik sekaligus, yaitu saya ini untuk stek angin dan cangkok. Jadi yang cangkok yang dikeluarkan akarnya itu bukan atasnya. Pada umumnya kan yang dicangkok yang keluar atas, akarnya atasnya. Nah, ini saya tidak, karena ini tidak dibungkus. Nah, tetap dikasih media. Nah, yang kemudian yang di bawahnya ini yang akan keluar tunasnya, akarnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Ya. Sini ada akarnya yang tumbuh dari bawah. Nah, ini jadi sekali satu teknik bisa dapat dua, sekali panen bisa dua ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk media ini lebih bagus mengikuti yang media stek ranting hijau, karena ini adalah lanjutan saja. Jadi sebenarnya ini sudah terprogram, mata tunas akarnya sudah banyak. Jadi ketika nanti di media yang tadi, yaitu dengan pasir yang kelembapannya tinggi, itu dia tidak masalah, akarnya akan lebih cepat karena ada lanjutan dari tunas-tunas yang bintik-bintik ini sudah ada di kulit sebelumnya yang sudah membengkak itu. Jadi nanti akarnya akan lebih banyak, lebih serabutnya lebih banyak, lebih kompak ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penampakan teknik stek angin. Nah, bedanya dengan tadi secara teori, teknik atau pengalaman teman-teman sudah pernah lihat teknik
cangkok angin, yaitu biasanya dilakukan untuk ficus ya. Ficus itu kan mudah keluar akar. Tapi di sini saya akan menunjukkan sebenarnya tidak hanya ficus saja, seperti sancang ini bisa. Ini akarnya sudah keluar semua, teman-teman bisa lihat. Nah, itu akar ya. Ini sudah ada akarnya. Nah, itu terlihat. Nah, sebenarnya bisa juga seperti ficus bisa keluar akarnya. Tapi tetap saya berprinsip kayak seperti tadi alasannya. Saya tidak menggunakan atau mengandalkan akar ini karena yaitu tadi akar ini cenderung berada di sebelah bawah, jadi samping ya. Kalau bawah kelilingnya ini telat, otomatis dia kan menuruti gravitasi, jadi akar lebih condong ke bawah, bagian samping bawah. Kalau batangnya seperti ini, akar ini akan tumbuh ke bawah, jadi sininya kosong. Ada tapi otomatis akan kalah ya, telat. Nah, kenapa ini sancang bisa keluar akar? Sebenarnya tidak aneh juga ya, karena walaupun memang tidak semua berhasil ketika kita lakukan pengguratan atau penyayatan kulit itu seperti teknik cangkok itu keluar akar. Nah, di sini saya memang dirimbunkan. Kalau ketika rimbun ini dia lembab teduh, otomatis di sini basah. Nah, itu yang menyebabkan ada akar. Akar ini turun dan ini mengejar air ya. Nah, itu kalau dalam keadaan kering kita sayat seperti akan menyangkok, seperti membuat cangkok angin. Itu karena tidak ada kelembapan, otomatis tidak menjadi akar, jadi akan benjol saja. Nah, itu yang membedakan antara stek angin dan program cangkok akar. Jadi terutama untuk disancang, benjolan itu hanya sebatas untuk dasar dari pembentukan pangkal bawah yang nantinya akan dilanjutkan proses penyetekan untuk pertumbuhan akar. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah stek akar. Ya, untuk stek akar ini pada prinsipnya hampir sama dengan batang yang tua tadi. Lakuannya sama, di mana media jangan terlalu basah, kemudian harus diteduhkan. Cuman hanya saja untuk akar memang teman-teman harus benar-benar bersabar. Ya, jadi ini sebenarnya akar berbalik ya, akar dibalik. Ini tadinya ke atas tapi saya tekuk ke bawah. Jadi ini benar-benar memakan waktu lama sekali. Ini 3 tahun lebih ya kalau salah ya. Jadi bisa sampai daun seperti ini. Nah, jadi untuk bisa tunas aja itu cukup lumayan lama. Itu bisa berbulan-bulan karena biasanya memang tumbuhnya itu bekas potongan ya. Pada prinsipnya hampir sama dengan yang batang tua itu tadi. Hanya saja yang ingin saya sampaikan yang lebih menarik lagi dari tidak hanya sekedar menanam akar ini, stek akar ini, tapi mungkin nanti tayangan berikutnya saya akan membuat khusus konten ini supaya tidak terlalu panjang, karena nanti akan saya bahas lebih detail lagi tentang bagaimana membuat bonsai sancang dengan akar terbalik ya, karena nanti teknisnya akan sangat berbeda. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya dan simak untuk tutorial membuat bonsai sancang atau Premna microphylla dengan akar terbalik.